Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran sistem komputer pada hari ini kita bahas yaitu tentang sistem bilangan. Untuk mempelajari sistem bilangan, kita harus tahu tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian dari sistem komputer. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam sistem bilangan. Untuk yang pertama, yaitu sistem komputer. Apa sih itu sistem komputer? Sistem komputer adalah jaringan komponen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan satu tujuan pengolahan data. Maksudnya data di dalam komputer. Sehingga komputer tersebut bisa bekerja. Selanjutnya yang kedua adalah sistem bilangan. Apa sih itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik data. Itu yang dinamakan dengan sistem komputer dan sistem bilangan. Selanjutnya, tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya informasi tersebut tercapai, maka harus ada komponen yang mendukungnya. Apa saja komponennya? Yang pertama yaitu hardware. Yang kedua software. Dan yang ketiga brainware. Kita bahas satu persatu komponen pendukungnya. Yang pertama adalah hardware. Apa sih itu hardware? Hardware adalah perangkat keras atau peralatan pada sebuah komputer yang secara fisik dapat terlihat dan dipegang oleh orang. Seperti monitor, keyboard, mouse, speaker, printer, dan lain-lain. Pokoknya yang bisa kita pegang atau berupa benda, itu adalah yang namanya hardware. Kemudian yang kedua yaitu software, yaitu perangkat lunak yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data di dalam komputer. Sebagai contoh, software itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah software sistem operasi seperti DOS, Linux, Windows, Mac, Android, dan lain-lain. Yang kedua, sistem aplikasi. Sebagai contoh, Microsoft Word, Photoshop, Corel, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sistem utility dan juga driver. Contohnya adalah antivirus, driver printer, driver, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu adalah brainware atau manusianya itu sendiri yang mengoperasikan komputer. Kemudian selanjutnya komputer. Nah, komputer itu tadi dikelompokkan atau peralatannya ada 3. Yang pertama adalah hardware yang bisa berupa monitor, printer, dan seterusnya. Tadi ada hard disk, flash disk, CPU, UPS,
printer, kamera, dan lain-lain. Itu namanya hardware. Sedangkan softwarenya yaitu ada Windows, Apple, Linux, Mandriva, Mozilla, Google Chrome, dan lain-lain. Itu yang dinamakan dengan software. Dengan yang ketiga yaitu brainware atau orangnya yang menjalankan komputer. Nah, dari peralatan tiga itu, tanpa ada salah satu saja yang tidak ada, maka komputer tersebut tidak dapat beroperasi. Sebagai contoh, ada komputernya, tetapi tidak ada softwarenya. Sedangkan ada orangnya yang menjalankan, apakah komputer tersebut bisa berjalan? Apakah komputer tersebut bisa beroperasi? Tidak. Contoh yang kedua, ada monitornya, ada CPU-nya, ada softwarenya, ada sistem operasinya, tetapi tidak ada brainware-nya atau tidak ada orang yang menjalankan. Apakah komputer itu dapat bekerja? Tidak juga. Nah, itu makanya komputer itu harus satu kesatuan dari tiga komponen itu, yaitu hardware, software, dan brainware. Selanjutnya kita masuk ke kemampuan dari komputer. Kemampuan sebuah komputer dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam satuan milisecond, nanosecond, ataupun pikosecond. Komputer yang paling cepat dapat melakukan operasi dalam waktu pikosecond. Kemampuan komputer dapat dilihat kapasitasnya melalui memorinya. Nah, satuan dari memori komputer dinyatakan dengan byte. Sebagai contoh, yaitu 1 byte itu ada 8 bit atau 8 karakter. Yang kita nominalkan yaitu dengan bilangan biner yang 010101 itu jumlahnya 8, itu dikatakan 1 byte. Sedangkan 1 kilobyte yaitu ada 1024 byte. 1 kilo itu ada 1024 byte. Nah, dan seterusnya sampai terabyte ini. Kemudian kita lanjutkan yaitu ke siklus pengolahan data. Proses kerja komputer terdiri dari 3 tahapan yang disebut dengan siklus pengolahan data. Di antaranya ada input, proses, dan output. Nah, tadi adalah komponennya, ada hardware, software, dan brainware. Sekarang adalah siklusnya. Siklusnya itu adalah ada input, proses, dan output. Apa sih input itu? Input adalah masukan atau alat yang digunakan untuk memberikan perintah atau data yang akan dimasukkan pada komputer. Bisa melalui keyboard, mouse, kamera, handycam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu processing atau proses, yaitu pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Siapa yang melakukan? Yaitu prosesor. Kemudian yang ketiga yaitu output. Output adalah keluaran yang disajikan oleh komputer, dan output ini dapat berupa tampilan monitor, print, file dalam bentuk data, dan lain-lain. Itu adalah siklus pengolahan data. Kemudian selanjutnya
Contoh peralatan input dari sebuah komputer. Contohnya ada keyboard, scanner, mouse, kamera, scanner, mic, mouse, dan lain sebagainya. Itu adalah peralatan-peralatan input. Selanjutnya, contoh peralatan proses komputer atau prosesor. Nah, itu biasanya berada di sini prosesornya. Nah, gambarnya itu seperti ini bentuknya atau barangnya. Biasanya diambil di sini. Barangnya seperti ini. Dan biasanya ada lapisan emasnya. Selanjutnya, contoh peralatan output. Nah, ada speaker, monitor, headphone, plotter, proyektor, printer, dan lain-lain. Masih banyak lagi peralatan-peralatan output. Misalnya adalah flash disk, DVD, CD, Blu-ray, dan lain. Itu termasuk pada contoh peralatan output komputer. Selanjutnya, ayo coba ini peralatan hardware komputer apa saja. Coba ini A, ini namanya hardware apa. Kemudian B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, kita bahas satu persatu. Untuk yang A, ini adalah hardware komputer yang dinamakan dengan hard disk, fungsinya untuk menyimpan data. Kemudian yang kedua yaitu fan. Yang B ini fan, digunakan untuk mendinginkan sebuah prosesor. Kemudian C ini adalah printer, untuk mencetak hasil dokumen. Yang kemudian yang D ini adalah scanner, yang digunakan untuk menycan data. Kemudian E ini adalah prosesor, digunakan untuk mengolah data atau processing. Kemudian F ini adalah mouse, sebagai peralatan input. Kemudian G ini adalah RAM, random access memory. Kemudian H ini adalah keyboard, sedangkan I ini adalah monitor, sedangkan J ini yaitu mainboard. Kira-kira itu anak-anak sudah paham? Demikian dari saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.